aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 30 Maret 2020 berjudul Teladan dari Penyucian yang Benar. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus. Sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat, dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri. Oleh wahyu itu dari hari ke hari, berlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari hatinya tertarik kepada Kristus, sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah lembutan, keanggungan dan kerendahan hati, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan ambisius itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan, dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Perubahan tabiat seperti itu sebagaimana yang kelihatan dalam kehidupan Yohanes adalah selamanya sebagai hasil persekutuan dengan Kristus. Boleh jadi ada kekurangan-kekurangan yang nyata dalam tabiat seseorang. Tetapi bila ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa anugerah ilahi mengubahkan dan menyucikan dia. Memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, ia diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai ia menjadi seperti Dia yang disembahnya. Yohanes adalah guru kesucian, dan di dalam suratnya kepada jemaat, ia membentangkan peraturan-peraturan yang tidak salah untuk tingkah laku orang-orang Kristen. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menulis, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dicatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ia mengerjakan bahwa orang Kristen harus suci dalam hati dan kehidupan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pekerjaan yang kosong. Sebagaimana Allah suci pada lingkungannya, demikian juga manusia yang sudah jatuh oleh iman kepada Kristus harus menjadi suci pada lingkungannya. Karena inilah kehendak Allah, Rasul Paulus menulis, pengudusanmu dicatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pengudusan jemaat adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap umatnya. Ia telah memilih mereka dari kekekalan, supaya mereka boleh menjadi suci. Ia mengaruniakan anaknya mati bagi mereka, supaya mereka boleh disucikan melalui penurutan hukum, terlepas dari segala kehampaan diri sendiri. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 471 hingga 472. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki keteladanan Yesus dalam hidup kami. Saat ini, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat sorga. Saat ini Tuhan, semua lembaga pendidikan diliburkan oleh karena berkembangnya virus corona. Kiranya Tuhan lindungi anak-anak kami, pelihara guru-guru kami, pelihara kepala sekolah kami Tuhan, supaya mereka terhindar dari virus corona. Hamba menyerahkan khusus tim medis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, oleh karena mereka sedang berada di garda paling depan saat ini Bapa. Mereka melayani orang-orang yang terinfeksi virus corona Tuhan. Engkau berikan kekuatan hikmat sorga kepada mereka untuk dapat mengatasi berkembangnya virus corona saat ini Tuhan. Hamba berdoa juga bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka juga ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan setiap saat. Saat ini Tuhan, hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri-menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati, dan juga camat, lurah, RT, RW. Hikmat sorga menjadi milik mereka Tuhan, di dalam mencari jalan keluar yang terbaik dengan tuntunan Tuhan, bagaimana dapat mengatasi berkembangnya virus corona. Kami percaya ada maksud Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami, dan kami yakin bahwa lambat atau cepat virus corona akan berlalu dari kehidupan kami. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.